Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini, itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia, inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan kata itu memang betul. Yesus menerima rema. Oke. Yesus menerima perkataan. Yes. Jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana. Saya mau bantah yang pertama ya, Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Zuma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi malah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malah Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Betul. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh. Memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina, dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Bagaimana Bang Zuma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi, Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini
Logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Malah Adonai loh. Malah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Teofani. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do patriarchs knew as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya.